Kali ini saya akan membahas mengenai pengaturan ekspresi gen. Ada 2 poin penting besar yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama ada mekanisme regulasi ekspresi gen dan yang kedua ada faktor transkripsi. Apa sih yang dimaksud dengan ekspresi gen? Ekspresi gen adalah proses di mana informasi dari DNA digunakan untuk menghasilkan produk fungsional seperti protein atau RNA. Untuk teman-teman ketahui bahwa tidak semua gen itu diekspresikan setiap saat. Oleh karena itu, tubuh mengatur kapan, di mana, dan seberapa banyak suatu gen diekspresikan. Nah, dari pengertian ekspresi gen tadi dapat disimpulkan bahwa pengaturan gen ekspresi gen itu sangat penting karena digunakan untuk diferensiasi sel, perkembangan organisme, respons terhadap lingkungan, dan homeostasis seluler. Kemudian ada 4 mekanisme regulasi ekspresi gen. Yang pertama ada regulasi tingkat transkripsi, merupakan titik kontrol utama ekspresi gen, yaitu DNA mengandung promoter, enhancer, dan silencer. Kemudian yang kedua ada regulasi pasca transkripsi, di mana setelah mRNA disintesis ada beberapa langkah tambahan sebelum diterjemahkan. Kemudian ada mekanisme regulasi ekspresi gen. Yang ketiga regulasi translasi, yaitu mengontrol proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Kemudian ketersediaan ribosom dan juga faktor inisiasi. Yang ketiga adalah mRNA dapat mengandung struktur sekunder yang menghambat translasi. Kemudian yang terakhir ada regulasi pasca translasi, di mana ini mengatur aktivitas, lokasi, dan stabilitas protein setelah disintesis. Kemudian kita lihat ada faktor transkripsi. Apa sih yang dimaksud dengan faktor transkripsi itu? Faktor transkripsi adalah protein yang berperan penting dalam mengontrol apakah gen tersebut itu akan ditranskripsi atau tidak. Nah, saya akan memberikan fungsi utama dari faktor transkripsi tersebut. Yang pertama, dia mengikat sekuens DNA spesifik pada promotor, enhancer, atau silencer. Yang kedua, dia merekrut RNA polimerase 2 untuk memulai transkripsi. Yang ketiga, dia mengaktifkan atau menekan ekspresi gen. Dan yang keempat, dia berinteraksi dengan protein lain seperti koaktivator, korepresor, dan mediator. Kemudian ada 2 jenis faktor transkripsi. Yang pertama ada faktor transkripsi umum yang diperlukan oleh semua gen. Yang kedua ada faktor transkripsi spesifik, yaitu mengatur ekspresi gen tertentu dalam jaringan atau kondisi tertentu. Nah, di poin terakhir ini setelah dari pemaparan materi tadi di atas sangat jelas tentang pengaturan ekspresi gen. Ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan ekspresi gen adalah proses kompleks dan bertingkat yang melibatkan kontrol dimulai dari transkripsi hingga pasca translasi. Kemudian faktor transkripsi berperan sebagai pengatur utama di tingkat transkripsi, bekerja dengan cara menganalisis sekuens DNA tertentu dan merekrut komponen lain untuk memulai atau menghambat ekspresi gen. Selain itu juga perlu kita ketahui bahwa mekanisme ini penting untuk adaptasi sel, diferensiasi, dan pengendalian fungsi biologi secara efisien.